Mungkin karena di darah saya darah Melayu, jadi rasanya sayang kalau ada acara kok nggak ada yang nasi hadap-hadapannya. Kayaknya kalau nasi hadap-hadapan itu nggak ada, acaranya kurang meriah. Jadi ya kalau ada saudara ataupun ada orang yang minta tolong, walaupun mengerjakannya itu kadang satu malaman nggak tidur, ya dikerjain aja. Pentingnya menjaga keaslian dari makanan itu ya supaya jangan hilang. Karena dengan banyaknya jenis-jenis makanan sekarang yang baru, ya supaya makanan-makanan tradisional itu jangan sampai hilang lah. Di tengah pesatnya modernisasi kota Medan, denyut budaya Melayu di Tanah Deli masih terasa kuat. Tradisi yang diwariskan turun-temurun tidak hanya menjadi identitas, tetapi juga saksi bisu kejayaan masa lalu, khususnya di era Kesultanan Deli masa silam. Langkah kaki masyarakat Melayu di Tanah Deli masih berpijak pada adat dan tradisi. Mulai dari upacara pernikahan, pelestarian makanan khas Melayu, hingga seni tradisi lainnya, semua tetap hidup di tengah arus globalisasi. Salah seorang yang masih menjunjung tinggi adat istiadat budaya Melayu adalah Almasyita. Seorang guru di salah satu sekolah swasta di Medan ini masih melestarikan warisan budaya Melayu, yakni membuat beragam hidangan nasi hadap-hadapan. Nama saya Almasyita, umur 55 tahun, pembuat nasi hadap-hadapan adat Melayu, berasal dari Kampung Bahari, Kecamatan Medan Labuhan. Saya mulai membuat nasi hadap-hadapan ini, mulai menggelutinya sekitar 15 tahun yang lalu, berasal dari lihat-lihat pengrajin-pengrajin atau pembuat-pembuat yang sudah senior. Jadi kalau misalnya ada acara pesta di tempat saudara-saudara itu suka ngikutin, ngelihat pembuatan. Kemudian dari almarhum orang tua juga. Jadi kalau dulu orang tua itu kalau ada saudara yang pesta dia suka bikin. Jadi lihat-lihat akhirnya tertarik. Mungkin karena di darah saya darah Melayu, jadi rasanya sayang kalau ada acara kok nggak ada yang nasi hadap-hadapannya. Kayaknya kalau nasi hadap-hadapan itu nggak ada, acaranya kurang meriah. Jadi ya kalau ada saudara ataupun ada orang yang minta tolong, walaupun mengerjakannya itu kadang satu malaman nggak tidur, ya dikerjain aja. Karena di keluarga ibu keluarga Melayu, ya awalnya ya dari tradisi turun-temurun itu. Jadi mengikutlah, makanya tadi Bu bilang dari orang tua yang setiap ada acara saudara-saudara pesta dibuatkan. Jadi mulailah ibu ngikut. Kebetulan ibu dapat suami orang Karo, terakhirnya ya ke anak-anak pun tetap ibu ajarkan budaya Melayu ini. Supaya tetap terjaga tradisi-tradisi ini ya dengan melibatkan anak-anak ibu. Kalau dulu ibu ikut sama orang tua, maka sekarang ibu libatkan anak-anak untuk pembuatan-pembuatannya. Jadi seandainya nanti pun ibu udah nggak sanggup lagi, mungkin mereka bisa melanjutkan. Ya awalnya ogah-ogahan, tapi ditekan-tekan terus, ya akhirnya mau juga ikut dan ikut ini seperti pembuatan Barbie, boneka-boneka, ikutlah mereka terlibat. Tradisi budaya Melayu ini bagi ibu, ya bagi saya secara pribadi itu sangat
berkesan. Kemudian dengan adanya bisa menghidangkan hidangan, bikin keluarga senang, itu kayaknya ada kepuasan tersendiri. Ya Ibu buat kue Melayu itu terus supaya kue Melayu itu tetap ada. Ya, jangan nanti sekarang udah banyak jenis-jenis makanan modern, takutnya nanti kue Melayu itu hilang, dilupakan. Jadi makanya terus, ya walaupun misalnya kue rasida itu pengerjaannya lumayan capek, ya karena seperti pembuatan dodol dari yang mulai cair sampai kental, ya teruslah dijalankan supaya jangan hilang tradisi. Di rumahnya yang berlokasi di Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan inilah Masyita membuat beragam hidangan yang biasanya disajikan pada tradisi nasi hadap-hadapan. Seperti kue rasida, tepur banda, puding dan agar-agar, manisan halua, serta kudapan tradisional Melayu lainnya. Biasanya yang identik itu ada namanya rasida. Jadi kue rasida ini hanya terbuat dari tepung, tepung terigu, gula, dan air. Kemudian nanti dikasih minyak, tapi minyaknya itu minyak dari gorengan bawang. Jadi bikin kue itu jadi wangi. Kemudian ada namanya tepur banda. Kalau yang sering dikenal itu bika ya, bika. Tapi kalau orang Melayu bilangnya tepur banda. Udah itu nanti kue talam-talam yang lain lah. Ada misalnya nanti gading galuh atau sering dikenal dengan kue serimuka atau serikaya, pulut serikaya. Biasanya yang Ibu bikin itu nanti ada manisan, ya halua itu kan manisan, nanti ada pepaya, ada buah pala. Banyaklah nanti itu kan manisannya, ada buah renda apa semua. Kemudian kue-kue khas Melayu sama puding-puding. Paling nanti kalau identiknya warna di puding itu Ibu, nanti warnanya itu yang merah, yang kuning, melambangkan warna-warna yang cerah. Jadi kalau proses pembuatan misalnya ada pesanan ya jadi kalau Ibu bilang sama konsumen, kalau dia udah tanya-tanya dari awal kan Ibu tanya kapan proses acaranya, hari H-nya. Jadi sebulan sebelum itu udah mulai prepare Ibu, mulai membungkusi permen, bikin bunga, karena semua kan Ibu kerjain sendiri. Kalau untuk permen, bunga, membuat bunga itu aja kadang kan Ibu buat dari macam-macam lah, kadang dari stocking itu kan, seperti yang ada di belakang itu dari kain stocking atau apa. Nah, itu udah 2 mingguan itu Ibu buat. Jadi prosesnya nanti 2 minggu Ibu buat itu, nanti ngebungkusi permennya sampailah ke malam sebelum hari H. Itulah selesailah itu. Pentingnya menjaga keaslian dari makanan itu ya supaya jangan hilang. Karena dengan banyaknya jenis-jenis makanan sekarang yang baru, ya supaya makanan-makanan tradisional itu jangan sampai hilang lah. Assalamualaikum. Di tengah perubahan zaman, tradisi ini perlahan mulai jarang ditemui. Namun, Masyita percaya selama masih ada yang mau belajar dan menjaga, warisan ini tidak akan hilang. Ia pun mulai mengenalkan tradisi ini kepada generasi muda agar maknanya tetap hidup, tidak sekadar menjadi cerita masa lalu. Jadi tantangan terbesar dalam melestarikan tradisi adat budaya Melayu ini ya karena generasi muda sekarang sudah melek teknologi, kemudian mereka lebih suka yang simple-simple ya, apalagi sekarang ini lagi tren kan intimate wedding. Nah, jadi kadang adat-adat ini mereka anggap ribet. Ya, mereka mau yang simple-simple. Jadi dengan adanya nasi hadap-hadapan ribet begini begitu. Nah, jadi itu, tapi di Ibu kayak manapun mesti Ibu buat. Gitu. Makan nasi hadap-hadapan adalah tradisi yang dilakukan dalam upacara pernikahan budaya Melayu dan dilakukan oleh kedua pengantin. Keluarga perempuan dari kedua belah pihak pengantin duduk saling berhadap-hadapan membentuk persegi panjang.
Bahkan, dilansir dari situs Kebudayaan Indonesia, secara keseluruhan terdapat 27 adat dalam upacara pernikahan suku Melayu Deli. Namun di antara 27 adat tersebut, terdapat beberapa yang masih sering dilakukan oleh masyarakat suku Melayu Deli. Salah satunya adalah adat makan nasi hadap-hadapan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tumbuh tinggi pohon kelapa, tanam rambutan rapi bersusun. Sebagai awal kita berjumpa, ucapan salam bahasa pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat kata pepatah lama, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Izinkan saya berucap kata hajat baik serta mulia, menjunjung tinggi adat budaya agar tak hilang di telan masa. Saya diberi nama Datuk Syahrial Fadli sebagai juru bicara ataupun telangkai dalam acara istiadat adat resam budaya Melayu. Prosesi makan nasi hadap-hadapan ini dibuat setiap adanya pengantin baru. Apa makna filosofis yang mendalam? Ini adalah bentuk bagaimana menyatukan dua keluarga. Keluarga pihak pengantin pria, keluarga pihak pengantin wanita. Disatukan dalam satu majelis, disinilah mereka saling beramah tamah, bertegur sapa. Yang awalnya mereka tidak mengenal, disinilah awalnya mereka saling mengenal. Dan semakin kuat persaudaraannya, kata orang Melayu bilang, yang jauh diperdekat, yang dekat diperkuat, disimpul menjadi kuat, tak akan terpisah sampai dunia dan juga akhirat. Itulah maknanya, makanya dibuat majelis makan nasi hadap-hadapan. Prosesi makan nasi hadap-hadapan ini dikenal oleh masyarakat adat budaya Melayu dari zaman Kesultanan. Ya, karena ini memang raja-raja terdahulu yang membuatnya dan ini ditiru oleh masyarakat adat sekarang. Nah, jadi tahunnya kapan? Dari zaman Kesultanan Melayu sudah dibuat. Dan sampai sekarang tetap melestarikan budaya Melayu. Nah, dikenal sama masyarakat, makin kemari makin banyak yang menggunakan, makin ramai yang melestarikan sebagai bentuk cinta kebudayaan Melayu. Jadi kalau secara umum makna dari kegiatan ini adalah kebersamaan, silaturahmi. Disinilah dipandang pertama kali keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, yang perempuannya mereka saling berkumpul bersama untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Oh, ini makciknya si pengantin, ini makciknya pengantin, ini neneknya pengantin. Kita saling kenal, saling lebih dekat. Nah, di sini juga ada beberapa makna nasihat sebetulnya yang diberikan untuk pengantin. Di antara prosesnya itu kan ada ketika biasanya pembawa acara itu coba menguji pengantin. Dalam ujian ini misalnya dia akan menguji pengantin seberapa jauh saling kenal satu dengan yang lain, kan gitu. Dan biasanya ya kalau dulu malah pengantin itu baru ini jumpa kan, kalau sekarang kan udah sering ya mereka saling kenal, sebelum menikah pun sudah berkenalan lebih jauh kan. Di situ menguji pengantin, mereka seberapa jauh saling kenal. Dan hasilnya mesti ada hal yang mereka belum tahu antara satu dengan yang lain. Kalau makna dari hidangan yang ada di dalam makan nasi hadap-hadapan itu, sebenarnya masing-masing itu punya makna dan tujuan. Kenapa orang-orang terdahulu menggunakan itu? Gitu. Salah satunya itu seperti halwa. Halwa ini manisan. Orang-orang tua dulu berharap supaya rumah tangga pengantin ini mendapatkan manisnya rumah tangganya. Begitu. Dan juga kalau hidangan-hidangan yang lainnya itulah hiasan-hiasan. Diibaratkan dalam rumah tangga nih. Rumah tangga ini penuh hiasannya. Bagaimana kita menilainya hiasan itu supaya menjadi indahnya rumah tangga. Kalau seandainya hiasan itu cuma satu warna, maka rumah tangga itu tidak akan begitu indah. Tapi dengan banyaknya macam ragam warnanya, maka menjadi keindahan dalam rumah tangga. Ya, kue-kue yang lainnya, kue rasidah. Jadi mempunyai makna yang sebenarnya sangat mendalam. Bagaimana
untuk menjadi sebuah hidangan itu menggunakan proses. Begitu juga rumah tangga ini, semuanya berproses, tidak bisa langsung dinikmati, tidak bisa langsung menikmati manisnya, tapi ada proses yang dilakukan, ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan. Kalau jenis makanan mesti tersusun itu, kayaknya Ibu enggak ini, yang penting tersusun rapi. Nggak tahu pula Ibu kalau itu mesti susunannya gimana, tapi yang penting udah rapi. Iya, biar saling apalah interaksinya, karena nanti kan rebut-rebutan apa, jadi saling mendekatkan lah kedua keluarga. Secara khusus, tradisi nasi hadap-hadapan diperuntukkan bagi pengantin baru. Orang-orang yang bergabung dalam majelis ini juga hanya dikhususkan untuk kaum ibu yang sudah menikah. Bahkan, yang memandu jalannya prosesi nasi hadap-hadapan juga kaum ibu. Namun kini karena minimnya pemandu acara tradisi budaya Melayu perempuan, tradisi ini diperbantukan oleh telangkai laki-laki. Kalau bicara perbedaan, ya karena Melayu ini kan ada Melayu Deli, Melayu Langkat, Serdang, Asahan, dan lain sebagainya. Kalau bicara perbedaan, tidak kelihatan secara signifikan. Ya. Tapi kadang secara pelafalan ataupun penyebutan yang berbeda. Misal, kalau kita di daerah Deli lebih familiar dikatakan dengan makan nasi hadap-hadapan. Ada di daerah lain dia mengatakan makan berhadap. Di daerah yang lain lagi, Melayu lain, ada yang dibilang makan pengantin, makan nasi pengantin. Gitu. Namun tujuannya tetap sama, pelaksanaannya juga hampir sama, cuman penyebutannya saja yang sedikit berbeda. Tradisi nasi hadap-hadapan merupakan bagian dari rangkaian sakral pernikahan adat budaya Melayu. Di Sumatera Utara, pernikahan adat Melayu menjadi salah satu bentuk sakral yang menjunjung tinggi makna kebersamaan, kehormatan, dan keseimbangan hidup. Bicara proses pernikahan adat Melayu sebenarnya panjang rentannya. Yang sekarang sudah dibuat, sudah disingkat, disimpulkan cukup dengan 1 hari saja. Sebenarnya kalau kita bicara proses itu cukup panjang, dari mulai merisi itu sebelum sampai ke pernikahan itu ada namanya merisi. Merisi itu pun terbagi kepada 2, ada merisi kecil, ada merisi besar. Merisi kecil itu keluarga inti, masuk merisi besar, masuk keluarga besar sudah mulai ikut di dalamnya. Sesudah selesai merisi besar, barulah kita bicara tentang akad nikahnya. Akad nikahnya itu sebelum sampai ke akad nikah ada jamu sukut keluarga, kumpul keluarga, rapat berunding segala macam. Nah, proses akad nikah itu sendiri kalau di dalam adat Melayu, nah sedikit disampaikan sebelum bisa menjadi bisa menjadi celah perdebatan tentunya para pelaku-pelaku seni, karena di sini ada semacam perbedaan di tempat satu dengan tempat lainnya, Melayu yang satu, Melayu yang lainnya. Palang pintu ini sendiri ada sedikit perbedaan Melayu satu dengan Melayu lainnya. Contoh, Melayu yang di daerah dataran dekat pesisir pantai itu biasa menggunakan hempang batang. Sedangkan Melayu yang ada di kota di Deli tidak menggunakan hempang batang. Jadi kalau Melayu Deli itu biasanya 2 hempang, hempang pintu dan juga hempang kipas. Sedangkan kalau di Melayu Serdang, di daerah pesisir pantai menggunakan hempang batang, hempang pintu dan juga hempang kipas. Itu proses palang pintu sampai ke pelaminan. Konsep budaya Melayu ini yang penting itu yang harus digarisbawahi, konsep budaya Melayu ini berdasarkan agama Islam. Jadi makanya Melayu itu Islam gitu. Jadi kalau ada adat istiadat yang melanggar daripada syariat Islam, maka itu bisa dihapuskan. Apa contoh salah satunya? Salah satu contoh yang melanggar adat istiadat yang sekarang sudah dihapuskan pada saat pelaksanaan tampung tawar. Kalau zaman dahulu itu ada bakar dupa-dupaan, kemenyan. Nah, karena mengarah kepada sesuatu yang tidak baik ataupun kepada musyrik, maka itu dihapuskan pada saat pelaksanaan tampung tawar tersebut. Paling sekarang kalau kita lihat apa sih yang zaman ini kan sudah semakin maju nih, kita bilang modern.
ada perbedaan yang kita di satu sisi kita harus menerima kemajuan zaman itu. Di satu sisi ada yang memang nggak bisa ditolerir, harus tetap dilaksanakan itu. Gitu. Jadi yang saat ini contohnya kalau di dalam pernikahan gitu, dalam pernikahan Melayu itu, kalau dulu pengantin wanita itu di dalam disembunyikan pada saat akad nikahnya. Sekarang sudah mulai ada pengantin ikut-ikutan di luar dalam majelis itu. Sudah masuk penyematan cincin pernikahannya juga pada belum sah nikah sudah mulai. Padahal secara syariat itu tidak boleh. Dan itu yang kami selalu menekankan, kalau dia melanggar syariat kami tidak mau melaksanakannya. Dibilang tantangan saat ini paling generasi muda ini yang minim kemauan untuk melanjutkan prosesi rangkaian adat istiadat ini gitu. Minim mereka lebih suka budaya anak muda ini, lebih budaya nongkrongnya. Kalau kita ajak dibilang semacam kuno, beradat ini semacam kuno. Tapi belakangan ini kita sudah mulai tuh meregenerasikan anak-anak muda untuk ikut giat membudidayakan budaya Melayunya, budaya aslinya di tanahnya sendiri. Kalau tantangan dari ketertarikan sih itu. Kalau dari segi minat daripada untuk membuat rangkaian acara adat Melayu itu terkadang yang punya hajat, orang yang punya hajatan itu mau acaranya itu nggak usah lama-lama. Yaudah kita singkat aja, habis akad nikah ini segala macam. Jadi ada hal-hal yang dipotong-potong. Ya, begitupun kita sampaikan daripada tidak sama sekali. Lebih baik kita lakukan beberapa yang dapat kita lakukan. Harapan saya ya semoga sampai ke depannya itu tetap lestari, tetap sesuai dengan kebudayaan Melayu lah. Ya supaya kalau dengan harapan ke generasi muda supaya mereka cinta dengan budayanya. Jangan hanya suka dengan budaya-budaya luar tapi lupa dengan budaya sendiri. Harapan kami selaku para juru bicara, para telangkai, ini prosesi adat istiadat budaya Melayu ini tetap dilestarikan dan tetap digunakan. Dan jangan malu menggunakan adat budayanya sendiri. Ketika kebudayaan kita tidak kita lestarikan, maka budaya yang lain bakal memasuki masuk ke dalam lingkungan kehidupan dalam kebudayaan kita sendiri. Jadi khusus kepada seluruh masyarakat adat, warga Melayu khususnya, yuk kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Jangan malu menunjukkan kebudayaan kita terkhusus di tanah kita sendiri, di tanah Medan, negeri Melayu. Izin menyampaikan beberapa bait pantun khususnya kepada seluruhnya. Bak kata bahasa pantun, kalau nak petik si buah mangga, mangga dipetik di ujung taman. Pesan khusus kepada seluruh generasi muda, mari adat istiadat Melayu dilestarikan. Karena kalau sudah petik buah rambutan, petikkan juga si buah duku. Adat istiadat kita lestarikan, budaya Melayu semakin maju.